Hai Goldies, ketemu lagi sama saya Veronica. Hari ini saya bersama dengan Tante Lilian di sini. Tante Lilian ini udah lama banget tinggal di Melbourne. Nah, baru 50 tahun. Baru 50 tahun. Nah, Tante Lilian ini sudah pensiunan. Sekarang beliau punya hobi yang cukup menarik, mengumpulkan tanaman yang sangat menarik gitu ya. Nah, Tante, tadi waktu saya masuk dari depan itu, taman depan tuh, wah rimbun banget, cantik banget. Itu succulent semua ya Tante ya? Succulent dan juga mawar dan juga bromeliad gitu. Saya memang penggemar tanaman dan saya amat sangat rakus dalam tanaman. Senangnya mengumpulkan segala macam jenis dan juga segala macam warna. Segala macam warna. Nah, tapi kan ini kita ngelihat banyak banget nih tipe succulent Tante, macem-macem banget, menarik banget. Kenapa succulent ini menarik buat Tante? Karena succulent itu yang dilihat itu bukan hanya bunganya aja, tapi daunnya dan juga tanamannya tuh amat sangat unik gitu. Dan ada yang itu adalah succulent adalah termasuk dalam jenis kaktus ya. Jadi ada yang berduri, itu yang disebut kaktus. Kalau succulent ini tidak ada durinya dan daunnya itu gemuk-gemuk dan juga aneka warna gitu. Jadi itu yang sangat menarik dan juga pemeliharaannya tidak terlalu sulit. Enggak sulit pemeliharaannya. Gimana sih peliharaannya itu Tante? Apakah setiap hari mesti disiram ataukah ada pupuk khusus atau apa? Yang penting succulent itu nggak boleh basah, jadi dia gampang bosok. Jadi harus ditanam di tanah yang drainage-nya benar gitu. Jadi kalau tanah biasa itu biasanya campurannya pasirnya itu harus lebih daripada potting mix yang lain begitu. Dan menyiramnya juga nggak harus tiap hari gitu. Sebenarnya kalau sampai dia kering baru kita siram gitu. Tetapi kebanyakan yang saya tanam di tanah itu sudah pakai automatic watering system gitu. Jadi tapi tetap jalannya bukan tiap hari tapi tiap 2 atau 3 hari sekali. Gitu. 2 sampai 3 hari sekali. Iya. Tapi berarti kalau lagi pas hujan terus lumayan PR ya karena dia jadi kebanyakan air ya. Kalau drainase-nya benar nggak sampai bosok. Enggak ya? Gitu. Iya. Oh, oke. Nah, kalau Tante lebih di tanah atau lebih di pot nih Tante? Separuh-separuh ya. Kalau udah tanahnya nggak cukup ya terpaksa di pot. Berarti udah penuh banget, udah banyak banget. Kira-kira punya berapa spesies Tante? Waduh, nggak terhitung ya. Mungkin ya lebih dari 100 kayaknya. Lebih dari 100 ya. Nah, kalau yang ini nih cantik banget nih apa nih Tante? Bisa diceritain dikit nggak? Ini Saigo cactus. Memang cantik sekali kalau sedang berbunga. Tetapi berbunganya itu hanya 1 tahun 1 kali. Dan saya yang sangat senang sekali dan memelihara tanam-tanaman terutama succulent itu adalah saya benar-benar merasakan kasih Tuhan. Karena ciptaan Tuhan itu luar biasa. Iya, ini cantik sekali. Kadang-kadang menarik sekali menunggu sampai setahun sekali. Tapi kalau udah berbunga itu rasanya luar biasa. Puas banget ya. Ini udah berapa lama Tante? Mungkin udah berapa kali berbunga nih? Oh iya, ini mungkin, waduh nggak teringat ya. Mungkin sudah 20 tahunan mungkin. Oh iya, berarti kurang lebih 20 kali berbunga lah ya. Lihat deh, cantik banget. Beda spesies itu cara perawatannya beda nggak Tante? Ada yang mungkin lebih rewel, yang lebih butuh perhatian, ada yang gampang banget tinggal tancap langsung tumbuh, itu gimana? Kalau kaktus dan succulent itu saya rasa sangat mirip ya, jadi nggak harus ada yang khusus gitu. Kecuali kalau misalnya kita taruh di pot gantung gitu, kita harus lebih waspada kan. Kalau di pot gantung nggak kena hujan, jadi kita harus ingat-ingat. Misalnya kalau mau libur seminggu begitu, kita harus cepat-cepat kayak orang tuh diinfus kasih banyak sampai berlebihan sekali supaya dia tahan selama 1 minggu. Tapi selain itu saya kira pemeliharaannya sama juga dan juga
kalau baru jadi, baru ditanam, bisa juga kita beri fertilizer yang khusus untuk succulent gitu. Oke. Tante, boleh mungkin ditunjukin succulent-succulentnya yang Tante punya ini yang di taman tadi yang cantik banget di depan? Boleh, ayo Ya. mari kita ke depan sekarang, oke? Oke. Tante, ini Tante kira-kira tahu nggak namanya semua ini kan tipenya macam-macam banget ini, Kira-kira. beda-beda, banyak. Iya. Yang jenis begini ini namanya Ecovira. Yang ini istilahnya blue chalk. Ini ada dua macam. Ini yang dwarf, yang itu yang panjang-panjang itu bukan yang dwarf iya. ya. Oh, ini sebenarnya Sama, masih sama, blue chalk cuma yang sama. ini yang dwarf, yang itu bukan. Iya, iya. Oke. Iya. Terus ada apa lagi? Apalagi ya? Wah, lupa sekarang. Ini jenisnya namanya jelly bean. Kan iya, bentuknya kayak mirip jelly, jelly kan? bean. Iya. Mirip jelly bean, betul. Warnanya juga lucu sekali. Itu Ada yang beberapa keriting-keriting. warna. Yang keriting-keriting tuh apa tuh? Yang mana ini? Iya. Ecovira ini. Ini kadang-kadang bisa sampai besar sekali sampai segini. Saya Itu dulu cantik pernah banget. punya banyak sekali, dicuri orang 19. Ya ampun. Jadi makanya yang ini dulu isinya succulent semua, karena sudah kehabisan, akhirnya saya isi dengan bromeliad yang ini. Waduh. Itu cantik banget yang keriting. Kayak Yang apa ini ya? namanya karang laut ya? Iya. Tapi maaf ini banyak sekali daun ini gara-gara pohon ini terlalu musim Iya, musim gugur. musim gugur. Ini yang Banyak putih sekali. ini, yang putih ini juga cantik banget nih Tante. Iya, silver. Istilahnya silver tuh warnanya. Ya. Oh, ini silver. Iya. Kalau ini sebetulnya pinggirannya daunnya ada merahnya warnanya. Tapi butuh matahari yang kuat sekali. Di sini mungkin karena pohon itu masih kurang matahari sehingga merahnya nggak keluar, hanya sedikit keluar merahnya. Itulah khasnya succulent itu ya. Tiap daun itu kelihatannya cuma daun, tapi yang cantik itu adalah daunnya. Iya, iya. Bunganya nggak begitu menarik menurut saya. Iya, betul. Ini jenis yang lain ini. Lupa aku namanya apa. Kalau ini jenisnya aloe vera ini. Oh, iya. Sebangsa dengan aloe vera. Bentuknya bisa dilihat kan kayak aloe vera kan. Tapi bukan kaktus ya Tante ya? Ini masih termasuk succulent ya? termasuk succulent. Masih Iya. termasuk succulent. Iya. Tante, personal question sekarang. Ini kan adanya di tanah ya. Iya. Untuk seusia Tante berdiri jongkok kesulitan ya Tante? Oh, kita harus hati-hati. Terutama saya kan minum obat tekanan darah tinggi. Itu kadang-kadang kalau dari jongkok berdiri
tekanan darahnya langsung drop. Wah, Jadi saya harus hati-hati setelah jongkok berdiri nggak boleh langsung jalan. Kalau langsung jalan saya bisa geblak. Jadi berdiri tenang dulu. Dan juga sekarang dengan masalah lutut, kalau jongkok-jongkok susah kan. Jadi akhirnya kelihatannya nggak elegan banget ya. Saya sering kali ndeprok di sini. Jadi kalau kelihatan tetangga ya malu-malu juga gitu. Tapi ini malah ngebantu nggak Tante? Maksudnya untuk tetap melatih movement gitu. Daripada kan ya kalau namanya udah berapa 60 ke atas, 70 ke atas, orang udah jalan aja susah gitu kan. Kalau ya terutama kalau kita ngomong di Indonesia ya yang banyak mbak, ada supir yang semua dilayanin gitu. Ya memang ini motivasi untuk bergerak kan. Meskipun kita harus hati-hati bagaimana gerakan kita itu. Tapi membuat kita nggak statis, nggak hanya duduk aja. Karena waduh ini kok seperti tadi begitu kalian datang saya lihat waduh ini daun keringnya, daun rontoknya banyak sekali nih belum dibersihin. Sehingga mendorong saya untuk melakukannya kan. Jadi daripada sama sekali nggak ada motivasi untuk bergerak. Karena seusia saya ini kita tetap harus memperhatikan kebaikan dari otot kita. Jadi makan proteinnya harus cukup, gerakan juga harus cukup supaya otot-otot kita itu tidak menjadi menciut atau istilahnya sarkopenia gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan dan juga dengan adanya melihat alam atau dengan adanya bermotivasi untuk bekerja juga melatih otak kita sehingga kita juga menjaga kemungkinan untuk Alzheimer gitu. Jadi tetap aktif di dalam hidup walaupun usia sudah 70 ke atas mendekati 80 tapi selagi jasmani masih kuat tetaplah beraktivitas dan tetaplah mengasah otak setiap hari. Mantap. Oke. Sekian dulu Goldie untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Tante atas kisi-kisinya mengenai sakelen, mengenai kesehatan jasmani. Oke banget. Sampai ketemu lain kali. Makasih.